Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat bulir padi agar berisi dan obat penambah padi agar bernas, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Syngenta Indonesia. Obat bulir padi berisi obat penambah padi agar bernas. Tanaman padi atau Oryza sativa L merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Padi atau bahasa Latin Oryza sativa L merupakan bahan pangan utama dan komoditi strategis bagi Indonesia. Pada kenyataannya, produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan penduduk dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan seperti penggunaan varietas unggul, pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk, dan penggunaan pestisida dalam meningkatkan produksi padi secara nasional. Permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ataupun dunia dan terjadinya perubahan pola makanan pokok pada beberapa daerah tertentu, yaitu dari umbi-umbian ke beras. Ada banyak hal yang menyebabkan produksi beras kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain faktor eksternal yang berupa kebiasaan orang Indonesia yang terbiasa memakan beras, terdapat pula faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan kondisi pertanaman padi kita. Pertanaman padi di Indonesia seringkali dihadapkan dengan masalah lingkungan seperti kekeringan atau kebanjiran yang dapat menyebabkan puso atau kegagalan panen. Selain itu, serangan penyakit turut mengambil peran penting dalam penurunan produksi padi di Indonesia. Dalam proses budidaya tanaman padi, selalu terkendala dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman, yaitu salah satu OPT tersebut adalah penyakit dari faktor cendawan atau jamur pada tanaman padi. Fungisida. Fungisida adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan penyebab penyakit. Fungisida dapat berbentuk cair, yaitu paling banyak digunakannya gas, butiran, dan serbuk. Perusahaan penghasil benih biasanya menggunakan fungisida pada benih, umbi, transplant akar, dan organ propagatif lainnya untuk membunuh cendawan atau jamur pada bahan yang akan ditanam dan melindungi tanaman muda dari cendawan patogen. Selain itu, penggunaan fungisida dapat digunakan melalui injeksi pada batang, semprotan cair secara langsung, dan dalam bentuk fumigan atau berbentuk gas yang disemprotkan. Penyakit blast pada padi dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu: yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Pyricularia oryzae. Yang kedua, pada daun bercak oval atau elips. Kedua ujungnya meruncing mirip belah ketupat. Yang ketiga, gejala dapat juga muncul pada buku batang, tangkai malai, dan gabah. Yang keempat, stadia kritis tanaman terjadi mulai umur 1 bulan pada padi gogo, anakan maksimum, bunting, dan awal berbunga. Yang kelima, spora dapat bertahan pada sisa jerami dan gabah kurang lebih sampai dengan 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu sumber inokulum primer di lapangan adalah jerami sakit dan tanaman inang. Nah, pada gambar di samping ada padi yang kena serangan blast ya, baik pada daun dan gabah. Next, pengendalian blast padi yaitu: yang pertama, melakukan pergiliran tanaman. Kedua, penanaman varietas tahan. Yang ketiga, pembenahan jerami sakit. Yang keempat, melakukan pengaturan jarak tanam, misalnya dengan contoh sistem jajar legowa. Yang kelima, melakukan pemupukan berimbang, yaitu dengan dosis N tidak lebih dari 90 kg per hektar. Dan yang terakhir, melakukan perlakuan benih dan penyemprotan dengan fungisida efektif pada stadia kritis dan jika muncul gejala. Nah, ini contoh juga gejala blast pada
dekat Malepedia ada juga, dan juga tangkainya ya. Bercak daun coklat dengan ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Helminthosporium oryzae. Yang kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal atau kurang subur dan defisiensi unsur hara. Yang ketiga, bercak berbentuk oval dengan ukuran 0,5 sampai dengan 5 mm dan berwarna coklat. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman, mulai persemaian sampai dengan menjelang panen. Yang kelima yaitu, cendawan dapat bertahan pada jaringan sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, yang keenam, sumber infeksi dapat berupa sisa tanaman sakit. Nah, ini ada contoh pada padi ya. Serangan bercak daun coklat, baik pada gabah sama dengan daunnya juga. Pengendalian bercak daun coklat yaitu melakukan pemupukan berimbang pada dosis N, P, dan K, melakukan pengaturan pengairan, dan melakukan sanitasi atau pembersihan terutama terhadap sisa-sisa tanaman padi yang sakit ya. Bercak daun coklat bergaris dengan ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan, yaitu jamur Cercospora oryzae. Yang kedua, bercak kecil agak memanjang dengan ukuran panjangnya kurang lebih 5 mm dan lebar 1 sampai dengan 1,5 mm. Yang ketiga, bercak berwarna coklat merata, di tengah bercak terdapat titik abu-abu dan tepi bercak berwarna kemerahan. Dan yang terakhir, pada serangan berat, daun akan mengering. Nah, ini juga ada gambar pada tanaman padi ya, di daunnya ya. Pengendalian bercak daun coklat bergaris yaitu yang pertama, melakukan pemupukan berimbang pada pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang kedua, melakukan pengaturan irigasi atau pengairan. Yang ketiga, melakukan sanitasi atau pembersihan terutama sisa-sisa tanaman sakit. Dan yang terakhir yaitu penggunaan fungisida yang efektif dan tepat sasaran. Nah, ini contoh pada tanaman padi ya. Ada gabah sama di daun juga. Gejala bercak daun coklat bergaris yang disebabkan oleh jamur Cercospora oryzae. Bercak daun coklat atau Helminthosporium oryzae dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh jamur atau cendawan Helminthosporium oryzae. Yang kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal atau kurang subur dengan defisiensi atau kekurangan unsur hara juga. Yang ketiga, bercak berbentuk oval dengan ukuran 0,5 sampai dengan 5 mm berwarna coklat. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman mulai terjadi dari persemaian sampai dengan menjelang panen. Yang kelima, jamur atau cendawan ini dapat bertahan pada jaringan sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu sumber infeksi dapat berupa sisa dari tanaman sakit atau tanaman sebelumnya ya. Gabah kotor. Nah, ini contoh gabah kotor ya, akibat jamur dari Helminthosporium oryzae ini. Helminthosporium oryzae hidup sebagai parasit. Parasit ini artinya merugikan ya pada tanaman inang. Dan yang kedua, merupakan perusak kecambah, bulir padi dan buah, serta menimbulkan noda-noda pada daun inang. Oh, berarti ini mungkin akibat jamur ini gabah kotor ya, sama ada juga bintik-bintik noda pada daunnya. Nah, ini tahapan penting dari siklus tanaman padi ya. Jadi aplikasi yang tepat yaitu fungisida yang kita bahas Amstartop 325SC di umur 35 sampai dengan 65 hari setelah tanam perlu perhatian khusus. Nah, perhatian khususnya itu yaitu di umur 35 sampai 65 hari setelah tanam ya. Karena di sini lebih dari 40% zat pati ditimbun saat periode emas. Nah, periode emas ini di usia yang tepat yaitu 35 hari setelah tanam sampai dengan 65 hari setelah tanam sudah bisa melakukan penyemprotan fungisida Amstartop 325SC ini ya. Disemprotkan 2 kali
selama periode emas ini. Nah, jadi ini gunanya disemprot 2 kali untuk menjaga bakteri dan jamur yang dibahas tadi ya, baik Cercospora oryzae bercak daun, Helminthosporium oryzae, dan cendawan lainnya yang menyerang pada tanaman padi. Fungisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu fungisida selektif, yaitu fungisida sulfur, tembaga, quinone, heterosiklik, dan fungisida non-selektif, yaitu fungisida hidrokarbon, aromatik, anti-oomycota, osaktin, organofosfat, fungisida yang menghambat sintesis sterol, serta fungisida sistemik lainnya. Fungisida selektif membunuh jamur tertentu, namun tidak menyakiti jamur lainnya. Fungisida juga dapat dikategorikan sebagai fungisida kontak, translaminar, dan sistemik. Fungisida kontak hanya bekerja di bagian yang tersemprot. Fungisida translaminar hanya mengalir dari bagian yang disemprot, yaitu pada daun dan bagian akar tanaman, ke bagian yang tidak disemprot atau ke bawah. Fungisida sistemik diserap oleh tumbuhan dan didistribusikan melalui sistem pembuluh tanaman. Kebanyakan fungisida berbahan dasar sulfur dalam konsentrasi yang rendah antara 0,08 sampai dengan 0,5% jika dalam bentuk cair, hingga 90% dalam bentuk bubuk. Residu fungisida telah ditemukan di makanan manusia, kebanyakan dari aktivitas pasca panen atau setelah panen untuk memperpanjang usia simpan hasil pertanian. Fungisida seperti vinclozolin diketahui sangat berbahaya dan saat ini telah dilarang penggunaannya. Sejumlah fungisida pun telah diatur undang-undangnya atau undang-undang penggunaannya. Fungisida Amistartop 325 SC plus JPT, yaitu fungisida sistemik terbaru dan berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh atau JPT, berbentuk pekatan yang larut dalam air, berwarna kuning muda, yang merupakan campuran 2 jenis bahan aktif yang mempunyai efikasi tinggi dan spektrum pengendalian yang luas dalam mengendalikan penyakit jamur atau cendawan, berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen atau produksi, serta kualitas panen, khususnya pada tanaman bawang merah, cabai, jagung, kedelai, padi, dan lain-lain. Spesifikasi produk fungisida Amistartop 325 SC, yaitu bahan aktif yang dimiliki adalah azoxystrobin sebanyak 200 gram per liter dan difeconazole sebanyak 125 gram per liter dengan nomor pendaftaran yaitu RI 01 02 01 20 05 2228. Pabrik yaitu PT Syngenta Indonesia dengan nomor pendaftaran RI 2228-12-2005. Cara kerja bahan aktif yang dimiliki Amistartop 325 SC, yaitu yang pertama, difeconazole, merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja unik untuk mengendalikan berbagai macam penyakit tanaman. Difeconazole merupakan golongan triazole yang merupakan JPT atau zat pengatur tumbuh yang juga menyuburkan tanah. Fungisida ini berperan mencegah serangan cendawan atau jamur dengan cara membuat semua tanaman bersifat racun, sehingga mampu menghambat dan mencegah cendawan atau jamur, dan melakukan penetrasi ke seluruh bagian tanaman sebagai pengendalian preventif. Yang kedua yaitu azoxystrobin, merupakan fungisida sistemik yang membantu tanaman dalam mengendalikan berbagai penyakit tanaman dan meningkatkan warna hijau daun dan hasil produksinya. Azoxystrobin adalah nama umum ISO untuk senyawa organik yang digunakan sebagai fungisida. Ini adalah bahan aktif spektrum luas yang banyak digunakan di bidang pertanian untuk melindungi tanaman dari penyakit jamur.
Ini pertama kali dipasarkan pada tahun 1996 dengan menggunakan merek Amistar, dan pada tahun 1999 telah terdaftar di 48 negara pada lebih dari 50 tanaman. Azoxystrobin ditemukan selama penelitian pada Oudimantiella mucida dan Strobilurus tenacellus yang merupakan jamur berwarna putih atau coklat kecil yang biasa ditemukan di hutan Eropa. Jamur ini menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa untuk mempertahankan diri. Mekanisme pertahanannya didasarkan pada sekresi dua zat, yaitu strobilurin A dan Oudemansi A. Zat-zat ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan pesaingnya dari jauh dan membunuh mereka ketika dalam jangkauan. Pengamatan mekanisme inilah yang menyebabkan penelitian yang menghasilkan pengembangan bahan aktif azoxystrobin ini. Keunggulan fungisida Amistartop 325SC. Sistemik, tidak mudah tercuci air hujan, dosis rendah dan ekonomis, meningkatkan hasil panen serta kualitas panen pada tanaman padi, meningkatkan pertumbuhan atau jumlah siung dan bobot umbi, serta meningkatkan produksi dan kualitas pada bawang merah, meningkatkan pertumbuhan, penambah ruas batang, bunga, dan buah pada cabai sehingga terjadi peningkatan produksi serta kualitas panen, meningkatkan bobot dan panjang tongkol pada jagung, dan jumlah polong bobot butir pada kedelai. Amistartop 325SC adalah salah satu produk yang diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia dan menjadi unggulan dari produk lainnya. Fungisida Amistartop 325SC ini berbentuk pekatan cair yang berwarna kuning dengan tambahan GPT atau zat pengatur tumbuh di dalamnya. Fungisida ini memiliki kandungan dua bahan aktif, yaitu difeconazole dan azoxystrobin. Difeconazole, zat pengatur tumbuh, adalah golongan triazol yang merupakan salah satu zat penghambat pertumbuhan jamur. Efek dari triazol atau zat penghambat tumbuh yang dimiliki yaitu memberi pengaruh biologis dengan menghambat perpanjangan batang dan meningkatkan pigmen dari klorofil daun sehingga daun lebih tebal dan berwarna hijau tua, serta memicu pembesaran kelopak bunga sampai pembungaan pada beberapa tanaman tertentu. Sedangkan azoxystrobin adalah fungisida sistemik yang digunakan sebagai zat yang mampu melindungi tanaman dan buah sayuran serta penyakit jamur. Kandungan kombinasi bahan aktif dari azoxystrobin 200 gram per liter dan difeconazole 125 gram per liter. Kedua kombinasi dari bahan aktif ini dengan cara kerja yang berbeda memiliki efektivitas dalam mengendalikan jamur patogen. Keunggulan produk fungisida Amistartop 325SC ini yaitu yang pertama, memiliki dua bahan aktif yang efektif untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bekerja secara sistemik sehingga penyakit di dalam jaringan tanaman mampu dikendalikan. Yang ketiga, berbentuk pekatan cair dengan formulasi SC dan tidak mudah larut dalam air. Yang keempat, memiliki spektrum luas dengan dosis penggunaan rendah sehingga lebih ekonomis. Yang kelima, dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh atau GPT untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan yang terakhir yaitu mampu meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, fungisida Amistartop 325SC ini memiliki kandungan zat pengatur tumbuh atau GPT yang juga berfungsi meningkatkan kualitas tumbuhan dan meningkatkan kualitas hasil panen. Untuk dosis dan cara pemakaian dari fungisida Amistartop 325SC yaitu 0,5 sampai dengan 1 ml per liter atau 10 sampai dengan 15 ml per tangki, ya, dengan ukuran tangkinya yang 15 liter. Penyemprotan lebih baik dilakukan pada pagi hari atau sore hari dengan interval penyemprotan yaitu 1 minggu sekali
ataupun tergantung kondisi serangan yang terjadi. Demikianlah informasi tentang fungisida Amistartok 325SC ini plus JPT-nya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.